Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang the learner and the peer group, pelajar dan teman sebaya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ilham Fauzi tentang pengertian per group, fungsi per group, dan ciri-ciri per group. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan per group dan keefektifan pembimbingan kelompok dengan teknik per group dalam meningkatkan konsep diri. Pengaruh perkembangan per group. 1. Pengaruh positif dari per group ini adalah: yang pertama, apabila individu di dalam kehidupannya memiliki per group, maka mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Yang kedua, individu dapat mengembangkan rasa solidaritas antar kawan. Yang ketiga, bila individu masuk dalam per group, maka setiap anggota akan dapat membentuk masyarakat yang akan direncanakan sesuai dengan kebudayaan yang mereka anggap baik. Yang keempat, setiap anggota dapat berlatih memperoleh pengetahuan, kecakapan, dan melatih bakatnya. Yang kelima, mendorong individu untuk bersifat mandiri. Yang keenam, menyalurkan perasaan dan pendapat demi kemajuan kelompok. Yang kedua, ada pengaruh negatif dari per group. Apa saja? Yang pertama, sulit menerima seseorang yang tidak mempunyai kesamaan. Yang kedua, tertutup bagi individu lain yang tidak termasuk anggota. Yang ketiga, menimbulkan rasa iri pada anggota satu sama lain. Yang keempat, timbul persaingan antar anggota kelompok. Selanjutnya, ketiga, ada kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik per group. Dari pengertian di atas, yaitu bimbingan kelompok dan per group, maka dalam penelitian ini akan digabungkan menjadi bagian kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik per group yang dapat diartikan sebagai upaya bantuan melalui layanan bimbingan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam mengembangkan diri siswa, khususnya dalam meningkatkan konsep dirinya. Dalam hal ini, anggota kelompoknya adalah kelompok teman sebaya atau per group tersebut. Selanjutnya yaitu keefektifan bimbingan kelompok dengan teknik per group dalam meningkatkan konsep diri. Bagi siswa, bimbingan kelompok dengan teknik per group sangatlah bermanfaat karena melalui kegiatan tersebut mereka akan saling berinteraksi antar anggota kelompok. Di samping itu, mereka juga akan berusaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan psikologis seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya dan diterima mereka oleh kebutuhan untuk bertukar pikiran dan berbagi perasaan. Di samping itu, melalui dinamika kelompok dalam per group, individu atau anggota kelompok akan memperoleh dan merasakan: 1. Interaksi dan hubungan dengan orang lain. Dinamika kelompok yang timbul dalam kehidupan kelompok akan mengarahkan anggota kelompok untuk melakukan interaksi dan bentuk hubungan interpersonal satu sama lain. Hubungan yang terjalin melalui interaksi interpersonal tersebut merupakan wahana dan tempat bagi para anggota kelompok untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, bahkan perasaan satu sama lain, sehingga akan terjadi proses belajar di kelompok tersebut. 2. Dukungan motivasi dan kohesivitas dalam kelompok motivasi dan dukungan yang diberikan orang lain sangat dibutuhkan oleh setiap individu ketika mereka berada dalam kondisi dan keadaan yang perlu untuk mendapatkan bantuan. Dalam hal ini ialah bagi siswa yang berada dalam kelompok teman sebaya atau per group tadi yang mengalami permasalahan relatif yang sama, yaitu konsep diri yang negatif dan kurang baik. Dukungan pemberian motivasi melalui perasaan saling menghargai, rasa empati, dan dapat memberikan perasaan sejuk dan nyaman yang dibutuhkan oleh anggota kelompok dalam menjalani kehidupan dan